Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Kire Rahmadani dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi psikologi perpustakaan mengenai definisi persepsi dan bentuk persepsi. Persepsi merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris yaitu perception. Kata perception sendiri berasal dari bahasa Latin, percepto dan percipio, yang berarti pengaturan identifikasi dan penerjemahan dari informasi yang diterima melalui panca indera manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman akan lingkungan sekitar. Persepsi dapat dibagi dalam dua proses. Proses pertama, pemrosesan masukan atau rangsangan yang diterima indera, di mana terjadi transformasi dari informasi tingkat rendah menjadi informasi dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, adalah mengenali objek melalui bentuknya. Proses kedua, pemrosesan informasi yang terkait dengan konsep dan ekspektasi suatu individu yang berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan mekanisme selektif atau perhatian yang mempengaruhi persepsi. Selanjutnya, proses persepsi. Di antaranya, proses pembentukan opini. Menurut Jerome Bruner, manusia melalui 3 proses dalam pembentukan opini. Pertama, pada saat manusia menemukan objek yang belum dikenal, otak akan secara terbuka menerima petunjuk-petunjuk informatif dan mempelajari objek tersebut. Selanjutnya, manusia akan mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi tentang objek tersebut. Pada tahap selanjutnya, otak manusia mulai mencari petunjuk yang mengkonfirmasi kebenaran dari kategorisasi objek tersebut. Selanjutnya, teori persepsi. Pertama, persepsi sebagai persepsi langsung. Teori kognitif dari persepsi memiliki asumsi adanya kekurangan dari stimulus yang didapat. Dengan demikian, maka dipercaya bahwa rangsangan semata tidak cukup untuk menyediakan deskripsi dan gambaran yang unik dari dunia. Sebelum rangsangan ini dapat diinterpretasikan, rangsangan harus diperkaya terlebih dahulu. Ini merupakan peranan dari model mental. Selanjutnya, persepsi dalam tindakan. Sebuah pengertian ekologikal dalam persepsi didapatkan dari karya awal Gibson, yaitu persepsi dalam bertindak, yang memandang persepsi sebagai suatu keharusan atau tindakan yang hidup. Dengan demikian, tanpa persepsi, tindakan akan menjadi tidak terarah dan tidak memiliki suatu tujuan. Tindakan yang hidup membutuhkan dua hal, yaitu persepsi dan gerakan. Persepsi dan gerakan dapat dianggap sebagai dua sisi mata uang logam, di mana uang logam tersebut sedang mendapatkan tindakan. Selanjutnya, psikologi evolusi dan persepsi. Banyak dari para filsuf seperti Jerry Fodor menulis bahwa tujuan dari persepsi sebenarnya adalah ilmu pengetahuan. Para psikolog yang memegang prinsip ini meyakini bahwa tujuan utama dari persepsi adalah untuk menjadi panduan dari tindakan. Selanjutnya, bentuk-bentuk persepsi. Pertama, penglihatan. Fisis atau penglihatan merupakan indera manusia yang paling utama. Cahaya diterima oleh kedua mata dan difokuskan dengan sedemikian rupa di mana lalu diteruskan ke retina menurut arah datangnya sumber cahaya untuk diproses, atau secara keseluruhan ada sekitar 15 informasi yang berbeda yang diteruskan melalui syaraf optik. Yang kedua, pendengaran. Syaraf pendengaran merupakan kemampuan untuk memberikan suatu pengamatan terhadap suara yang diterima melalui getaran udara. Yang ketiga, ada sentuhan. Persepsi haptik merupakan proses untuk mengenali berbagai objek melalui sentuhan. Yang keempat, rasa. Rasa merupakan kemampuan untuk memberikan persepsi terhadap rasa dari suatu objek, termasuk tapi tidak terbatas pada makanan. Manusia menerima rasa melalui organ pengindera, yaitu pengecap rasa yang terdapat pada permukaan lidah. Selanjutnya yang kelima, sosial.
Persepsi sosial merupakan bagian dari persepsi yang memperbolehkan manusia untuk memahami individu dan kelompok dalam dunia sosial mereka, sehingga merupakan bagian dari kognisi sosial. Selanjutnya yang keenam, bicara. Persepsi dalam berbicara merupakan suatu proses dalam bahasa yang didengar, diinterpretasikan, dan dimengerti. Riset dalam persepsi berbicara mencoba untuk memahami bagaimana manusia mendengar dan memahami suara yang berisi kata-kata dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk memahami bahasa yang diucapkan. Selanjutnya yang ketujuh ada wajah. Persepsi terhadap wajah mengacu kepada proses kognitif yang menspesialisasi pada penanganan wajah manusia, termasuk persepsi terhadap identitas dari suatu individu dan ekspresi wajah seperti petunjuk emosional. Selanjutnya yang kedelapan, sentuhan sosial. Sentuhan sosial merupakan persepsi yang dibentuk ketika menerima sentuhan dari individu lainnya. Informasi yang diterima dari individu lainnya diterima dan diproses dengan cara yang berbeda dengan informasi sentuhan yang diterima dari interaksi dengan objek lainnya. Yang terakhir adalah persepsi yang terbentuk melalui indera lainnya. Indera lainnya memungkinkan tubuh manusia untuk berbagai macam persepsi seperti gravitasi, keseimbangan tubuh, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.